Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, kita bertemu lagi pada pertemuan 3 Hukum Om. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Rojes, tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Untuk memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Rojes. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan diisi absensinya pada Google Classroom atau linknya sudah Ibu kirimkan di WA Group. Ingatkah kalian pembelajaran kita yang kemarin? Tentang apa? Hambatan listrik. Masih ingat apa aja saja faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik tersebut? Hambatan jenis pengantar, panjang kawat pengantar, dan luas penampungan kawat. Ya, benar. Terima kasih, Nak. Tahukah Ananda, mengapa jika kita menekan satu saklar di salah satu kamar, maka lampu-lampu yang ada di kamar lainnya tidak ikut terpengaruh? Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Karena penekanan instalasi listrik di rumah dengan secara paralel atau bercabang. Oke, baiklah. Jawaban yang sudah dikumpulkan ini nanti kita akan temukan nanti dalam pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Melalui pengamatan pada aplikasi PET Circuit Construction Kit DC, peserta didik mampu membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, melalui pengamatan pada aplikasi PET Ohm Law In, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik, tegangan listrik, dan kuat arus listrik dengan hukum Ohm. Yang ketiga, melalui literasi, peserta didik mampu menerapkan konsep hukum Ohm dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, membuat rangkaian seri dan paralel lampu dengan sumber tegangan baterai dengan memvariasikan saklar pada simulasi dengan aplikasi PET Circuit Construction Kit DC. Teknik penilaian yang akan diambil, yang pertama penilaian sikap, aspek yang dinilai teliti dan jujur. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu evaluasi pada pertemuan 3. Yang ketiga, penilaian keterampilan, aspek yang dinilai adalah ketepatan dalam memilih alat, ketepatan dalam merangkai, dan ketuntasan percobaan. Jadi, manfaat pentingnya pelajaran hari ini yaitu ini adalah penerapan rangkaian seri dan paralel serta hukum Ohm. Nah, Ibu akan menampilkan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Bagaimanakah cara pemasangan lampu-lampu atau alat listrik lainnya seperti TV, kulkas, komputer yang ada di rumahmu? Apakah alat-alat listrik tersebut dipasang secara seri atau paralel? Dipasang secara seri, Bu. Stefani, bagaimana? Dipasang secara bagaimana? Dipasang secara seri, Bu. Oke, Stefani menjawab dipasang secara seri. Apakah Ananda yang lain ada jawaban yang berbeda atau sama dengan Stefani? Dipasang secara paralel, Bu. Oke, dia menjawab dipasang secara paralel. Yang lain bagaimana? Jadi pilihan jawabannya ada seri, ada paralel ya? Oke, baiklah. Jawaban yang tadi kita simpan dulu, kemudian kita temukan dalam pembelajaran kita. Kita akan menyelidiki karakteristik rangkaian seri dan paralel. Silakan Ananda lihat LKPD 53, yaitu Ananda akan membuat rangkaian listrik yaitu dengan lampu secara seri. Kemudian buat di aplikasi PET-nya. Setelah itu putus satu lampu saja. Amati apakah arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Perhatikan video cara penggunaan aplikasi PET Ohm Law In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyelidiki hubungan antara tegangan listrik, kuat arus listrik, dan hambatan listrik yang akan kita coba dengan simulasi PET. Kita lanjut berikutnya. Nanti
Nanti kita akan menyelidiki hubungan tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan listrik menggunakan aplikasi PET, yaitu Ohm Law In. Jadi dengan cara seperti yang diterangkan di video itu tadi. Nah, yang akan kita lakukan adalah caranya buat hambatan tetap, kemudian geser tombol V ke atas. Ambil 3 titik saja V-nya, ya. Kemudian catat berapa hasil I yang kalian amati. Kemudian buat hubungan antara V dengan I. Kemudian buat grafik hubungan V dengan I tadi di bawah ini. Seperti itu juga nomor 6. Kita buat V-nya tetap 4,5 volt, kemudian geser tombol R ke atas. Tombol resistansi atau hambatan listrik ke atas. Catat berapa hasil I yang diamati. Kemudian buat hubungan antara hambatan R dengan I. Kemudian buat grafik hubungan antara hambatan listrik dengan kuat arus. Apakah ada pertanyaan Ananda sebelum mengisi LKPD 53 ini? Ya, Bu. Sudah jelas? Tidak, Bu. Sudah, Bu. Tidak, sudah jelas. Baik, LKPD 53 ini sudah Ibu kirim juga di Google Classroom ya, dan linknya juga sudah Ibu bagikan di WhatsApp. Oke, Zoom ini Ibu tutup, kemudian kita kembali 20 menit setelah mengumpulkan data, kita kembali ke Zoom 2. Selamat bekerja Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ananda semua. Waalaikumsalam, Bu. Kita bertemu kembali pada Zoom kedua. Tadi kalian sudah ambil data ya. Oke, ada kendala tadi mengerjakan dengan pad-nya? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, kita akan memulai diskusi kelas untuk menyajikan hasil percobaan Ananda tadi. Untuk soal nomor 2A. Pada rangkaian seri yang salah satu lampunya diputus, gambar kanan, apakah arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut? Oke, silakan siapa yang mau jawab? Roger, silakan. Jawabannya tidak, Bu, karena rangkaiannya telah terbuka dan arus listrik tidak dapat mengalir, Bu. Baik. Bagaimana dengan siswa yang lain? Apa ada pendapat yang lain? Silakan. Pada rangkaian seri karena tidak memiliki percabangan kabel. Jika lampu satu diputus, maka semua lampu akan mati, Bu. Karena rangkaiannya terputus, sehingga arus listrik tidak lewat, Bu. Ya, jawaban menurut dia ya. Sudah, kita bahas lagi soal nomor 5. Silakan siapa yang mau menyebutkan hasil data yang sudah diperoleh dengan aplikasi PET-nya tadi. Nah, silakan Rojas. V-nya 5, Bu, dan I-nya 10. Untuk titik yang kedua, V-nya 6 dan I-nya 12, Bu. I-nya 12. Oke, untuk T yang ketiga, berapa? 7 dan I. V-nya 7 dan I-nya 14, Bu. I-nya 14. Oke, ini data yang diperoleh ya. Kemudian hasil bagi V dengan I-nya berapa? Berapa yang diperoleh tadi, Rojas? 500 ohm, Bu. Yang titik yang kedua, Sama, Bu. 500 ohm juga, Bu. titik yang ketiga. Sama juga, Bu. Oh, sama ya. Nah, kemudian kesimpulan hubungan V dengan I. Silakan dibacakan. Semakin besar benda potensial listrik, maka kuat arus listrik semakin besar, Bu. Semakin besar ya. Kemudian grafiknya, grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik seperti apa yang didapat? Miring ke kanan, Bu. Miring ke kanan. Grafiknya naik atau turun? Naik. Ke kanan, Bu. Naik ke kanan. Oh ya, Naik ke kanan. Oke. Apakah hasil pengamatan yang Anda peroleh tadi sudah sama dengan literatur atau bahan ajar? Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sama dengan Baik. Silakan Ananda, kita tarik kesimpulan dari percobaan kita. Silakan siapa yang mau duluan? ya, Bu. Ya, silakan dia. Yang pertama apa? Pada rangkaian seri,
Jika L1 diputus, maka lampu lainnya tidak menyala. Pada rangkaian seri, jika salah L1 satu lampu diputus, kemudian apa tadi? maka lampu lainnya tidak menyala. Lampu lainnya tidak menyala. Oke, nomor 2, silakan sebutkan apa kesimpulannya. Pada rangkaian silakan lanjutkan dia. Pada rangkaian paralel, jika lampu satu diputus, maka lampu lainnya tetap menyala. jika lampu satu diputus, maka lampu lainnya bagaimana dia? Tetap menyala atau tidak menyala? Tetap menyala. Nah, buktikan jawaban anak-anak tadi bahwa dari hasil percobaan kalian tadi dapat kita simpulkan tadi yang dapat hubungannya semakin besar tegangan listrik maka semakin besar pula arus listrik yang mengalir. Kemudian yang kedua tadi hubungannya adalah semakin besar hambatan listrik maka semakin kecil arus yang mengalir. Jadi kita ambil manfaat dari rangkaian paralel. Cara pemasangan rangkaian paralel diterapkan di instalasi rumah kita. Jadi kalau kita mau memasang lampu, itu kita pasang secara paralel, itu buat bercabang-cabang. Jadi kalau kita hidupkan lampu satu di kamar, maka tempat lain lampunya tidak hidup. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Ananda? Cukup baik Bu, alhamdulillah. Cukup baik, alhamdulillah. Apakah tadi menyenangkan menggunakan petnya? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Bu. Ya. Apakah tadi ada kesulitan dalam pembelajarannya? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Nanti kalian akan mengerjakan tugas mandiri, yaitu membuat rangkaian seri dan paralel lampu dengan sumber tegangan baterai dengan memvariasikan saklar pada simulasi dengan aplikasi PET Circuit Construction Kit. Jadi nanti Ananda kirimkan foto hasil PET-nya kepada Ibu nanti ya. Kemudian untuk menguji pemahaman Anda sampai di mana, silakan kerjakan evaluasi 3 hukum Ohm yang sudah Ibu bagikan di Classroom dan linknya juga sudah Ibu bagikan di web WhatsApp. Syukur alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua karena sudah belajar dengan baik. Oke, terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.